Yo pemirsa, jumpa lagi dengan gue Apip. Dan terima kasih telah gabung bersama gue di segmen Sudut Dunia. Buat lo yang masih penasaran dengan dunia, sama gue juga masih. Nah, di episode kali ini, gue ada kasus kriminal yang sangat terkenal di seluruh penjuru dunia. Kasus ini juga masih belum terpecahkan hingga sekarang. Apakah lo nantinya bisa membuka titik terang dari kasus ini? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk terus dukung karya gue dengan cara like, comment, share, dan subscribe yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya atau notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan next episode di malam minggu. So, gak usah lama-lama lagi, langsung saja, jangan kemana-mana. Tentunya setelah yang satu ini, kasus kriminal Jack the Ripper. Biografi dari tokoh satu ini tidak ada sumber yang mengetahui asal-usulnya. Maka dari itu, langsung saja kita masuk ke kisahnya. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris kedatangan gelombang imigran dari Irlandia dengan populasi yang sangat-sangat banyak. Belum lagi, tak jauh dari tahun-tahun itu, pengungsi Yahudi dari Eropa Timur juga berdatangan ke kawasan yang sama. Sehingga kota-kota besar di Inggris seperti SN London menjadi penuh sesak, apalagi di kawasan distrik Whitechapel. Dengan kondisi seperti ini, pekerjaan dan perumahan memburuk, perekonomian kelas bawah mulai ricuh, perampokan, kekerasan, dan ketergantungan terhadap alkohol sudah menjadi hal lumrah di distrik Whitechapel. Kemiskinan memicu banyaknya perempuan untuk bekerja di bidang prostitusi, alias PSK. Dan di situasi seperti inilah, kasus pembunuhan mulai merebak. Dan hampir di setiap kasus pembunuhan tersadis, terselip sebuah surat yang bertuliskan dari tinta merah yang mengatasnamakan Jack the Ripper. London, 1888. Jack the Ripper menjadi nama yang legendaris karena aksi pembunuhannya yang terkenal sadis. Banyak sekali korban yang dibunuh olehnya, namun secara resmi ada 5 wanita malam yang ia bunuh. Ia memutilasi, menggorok, merobek, menguliti, dan mencabik-cabik tanpa segan-segan. Diketahui Jack the Ripper adalah orang yang paham tentang pengetahuan anatomi manusia atau ilmu bedah. Sosoknya masih menjadi misteri, tidak pernah tertangkap maupun terungkap sampai sekarang. Pembunuhan yang dilakukan oleh Jack umumnya menyasar kepada pekerja seks komersial yang berasal dari daerah kumuh. Bahkan ada suatu ketika Jack mengirimkan sebuah surat yang isinya adalah potongan dari separuh ginjal manusia yang diduga adalah milik salah satu korban kekejamannya. Pembunuhan paling terkenal sepanjang masa yang dilakukan oleh Jack the Ripper adalah kepada 5 wanita malam yang familiar disebut 5 kanonis. Kelima wanita tersebut antara lain adalah: yang pertama, Mary Ann Nichols. Jasad Nichols ditemukan sekitar jam 3:40 pagi di hari Jumat 31 Agustus 1888 di Bagstow, Whitechapel. Nichols dibunuh dengan cara digorok tenggorokannya dengan 2 sayatan. Di bagian bawah perutnya robek dengan luka yang dalam dan bergerigi.
Sayatan lainnya di bagian perut diduga disebabkan oleh pisau yang sama. Korban yang kedua, Annie Chapman. Jasad Chapman ditemukan sekitar pukul 6 pagi pada hari Sabtu, 8 September 1888 di dekat sebuah gerbang di halaman belakang sebuah rumah di Hanbury Street, 29. Annie Chapman juga digorok tenggorokannya dengan 2 sayatan, perutnya robek hingga terbuka lebar, dan diketahui Jack mengambil rahim Annie. Dalam pemeriksaan polisi, salah satu saksi menyatakan bahwa ia melihat Annie Chapman untuk terakhir kalinya sekitar pukul 5:30 pagi bersama seorang pria yang berpenampilan lusuh, berambut gelap, memakai jubah warna hitam, dan bertopi gelap. Kasus dibunuhnya Mary Ann Nichols dan Annie Chapman hanya berselisih 8 hari. Yang ketiga, ada Elizabeth Stride. Pada 30 September 1888, tubuh Elizabeth ditemukan dengan kondisi tenggorokan yang telah dicabik. Namun, eksekusi pada kali ini terlihat seperti dilakukan dengan tergesa-gesa, sehingga sebagian orang menduga bahwa kasus yang satu ini tidak dilakukan oleh Jack the Ripper. Saat diidentifikasi, dinyatakan bahwa Elizabeth baru saja meninggal 30 menit lalu. Dan banyak asumsi mengatakan, si pembunuh ketika melakukan eksekusi, dia sadar bahwa ada orang yang datang. Jadi, dia cepat-cepat bunuh dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Maka dari itu, korban yang satu ini hanya digorok lehernya dan tidak dimutilasi dengan tenang seperti korban-korban sebelumnya. Dan di malam itu juga, malam yang sama, setelah Elizabeth Stride dinyatakan meninggal, hanya sekitar 45 menit di dekat lokasi, hanya berjarak 15 menit dari lokasi dibunuhnya Elizabeth, mayat lain ditemukan oleh investigator, dan korbannya adalah wanita yang bernama Catherine Eddowes. Catherine ditemukan dengan kondisi tubuh yang termutilasi sangat parah, termasuk wajahnya yang terlihat sengaja dihancurkan oleh sang pembunuh dengan kejam dan puas. Dan hal yang paling aneh dan mengerikan adalah setelah melakukan eksekusi terhadap Catherine Eddowes, Jack the Ripper berjalan balik menuju lokasi pembunuhan yang pertama, yaitu lokasi pembunuhan Elizabeth Stride. Dengan ini, hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, sang pembunuh memang berani untuk melewati gerombolan polisi yang sedang melakukan investigasi. Dan yang kedua, ataukah Jack the Ripper memang tinggal di kawasan ini? Dan saat melewati area polisi, si pembunuh ini dengan sengaja menjatuhkan syal milik Catherine Eddowes. Dan dengan syal inilah, puluhan, bahkan ratusan tahun polisi mencari bukti dari identitas sebenarnya dari Jack the Ripper. Selang beberapa waktu dari kejadian itu, polisi mendapatkan kartu pos dari seseorang yang mengatasnamakan Saucy Jackie per tanggal 1 Oktober 1888. Di kartu pos tersebut bertuliskan
Saya tidak memberi kode, bos tua tersayang. Anda akan mendengar tentang pekerjaan ganda saya besok. Kali ini nomor 1 sedikit menjerit. Jadi, saya tidak bisa menyelesaikan secara langsung. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan polisi. Terima kasih sudah menyimpan surat terakhir sampai saya mulai bekerja lagi. Jack. Jadi, maksud dari surat ini, si pembuat surat akan membuat sebuah insiden besar esok hari, dan dia akan menunggu respon dari para polisi. Tapi, pihak polisi tidak terlalu percaya kalau surat ini memang berasal dari sang Jack the Ripper. Mereka tidak menghiraukan surat tersebut dan membuangnya begitu saja. Waktu berjalan sedikit damai, tidak ada tanda-tanda lagi dari kejahatan dari Jack. Namun, pada 9 November 1888, mayat wanita baru kembali ditemukan. Dia bernama Mary Kelly. Ditemukan di kos-kosan tempat tinggalnya. Kelly ditemukan oleh asisten pemilik kosannya. Dan ini adalah kasus pembunuhan yang paling mengerikan, kejam, parah, dan sadis. Sampai-sampai sang pemilik kosannya bilang seperti ini. Ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ini hanya bisa dilakukan oleh iblis. Itu karena tubuh Kelly dikeluarkan semua organ-organnya dan hampir seluruh tubuh dikuliti. Polisi berhasil memotret kondisi mayat Kelly yang terbaring di ranjang kos-kosannya. So, itu adalah 5 korban resmi yang dibunuh oleh Jack the Ripper, pembunuh berantai berdarah dingin. Kelimanya adalah wanita. Kelimanya adalah pekerja malam. Nah, berikut ini adalah nama-nama dari orang yang dicurigai bahwa dirinya adalah The Killer Jack the Ripper. Yang pertama adalah Carl Feigenbaum. Carl menjadi tersangka karena ia adalah seorang pelaut pendatang, dan pada 1894 ia tertangkap karena melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita yang bernama Juliana Hoffman. Dan menurut berbagai sumber, Carl juga memiliki banyak nama samaran. Apakah Jack the Ripper salah satu samarannya? Masih belum bisa terkuak hingga sekarang. Yang kedua, Montague John Druid. Pada 9 November 1888, tepatnya 7 minggu setelah peristiwa pembunuhan kelima dan sekaligus terakhir, jasad John ditemukan mengapung di sungai Thames. Para penyidik menyimpulkan bahwa kematian John disebabkan karena bunuh diri. Dan kenapa John bisa dimasukkan dalam list tersangka Jack the Ripper? Tidak ada bukti yang kuat tentang alasan ini. Namun, setelah kematian John, rangkaian kejahatan itu terhenti setelah kematiannya. Tepatnya setelah John ditemukan tewas di sungai Thames. Yang artinya, setelah John ditemukan meninggal, tidak ada lagi kasus pembunuhan. Yang ketiga, Walter Sickert. Pria asal Jerman ini adalah seorang pelukis profesional
dan sangat dihormati sebagai seniman berpengaruh di Inggris. Namun di suatu ketika, karyanya menjadi sorotan publik. Ia memamerkan lukisan barunya yang berjudul Kamar Tidur Jack the Ripper. Ia mengatakan ia melukisnya dengan sangat detail dan padahal tidak satupun orang di luar sana yang tahu seperti apa kamar Jack the Ripper. Dan bagaimana Walter bisa tahu apakah sebenarnya dia sendiri penghuni kamar tersebut? Yang keempat, Robert Mann. Pada tahun 2009, seorang sejarawan Inggris, Maestro, mengumumkan bahwa setelah dibantu penelaahan forensik dan psikolog, ia akhirnya menemukan satu orang yang cocok untuk dimasukkan list tersangka Jack the Ripper. Maestro menunjuk Robert Mann, seorang pegawai rumah duka, untuk memeriksa beberapa jasad. Seperti yang gue bilang di awal tadi ya, Jack the Ripper adalah orang yang paham betul tentang ilmu anatomi atau pembedahan. Dan itu sangat cocok dengan Robert, sang dokter bedah. Apalagi diketahui setiap sayatan Robert ke tubuh jasad itu sangat sama dengan apa yang dilakukan oleh Jack terhadap korbannya. Kelima, Pangeran Albert Victor. Salah satu hal yang menarik dari beberapa tersangka adalah orang ini. Pada tahun 1970, seorang dokter dari Inggris menerbitkan tulisan yang mengarah kepada Albert yang telah melakukan pembunuhan selagi dalam keadaan tidak waras yang disebabkan penyakit sipilis yang parah. Tuduhan yang agak menyeramkan ini mengguncang pers internasional dan beberapa pecinta teori konspirasi terus menjajaki apakah pria yang seharusnya menjadi raja itu adalah seorang pembunuh berantai paling terkenal sepanjang sejarah. Yang keenam, Jill the Ripper. Pihak polisi selalu berpikir kalau pelakunya adalah seorang pria. Namun, siapa yang tahu kalau sebenarnya Jack the Ripper adalah seorang wanita? Satu-satunya tersangka wanita dalam penyelidikan adalah Mary Percy. Karena pada tahun 1890, ia dilaporkan telah melakukan pembunuhan terhadap istri dan anak kekasih gelapnya menggunakan pisau tumpul. Ia melakukan beberapa sayatan hingga menewaskan keduanya. Dan apakah Mary adalah sang Jack the Ripper yang sesungguhnya? Masih juga belum terpecahkan. Dan yang ketujuh, Joseph Barnett. Alasan kenapa pria ini menjadi tersangka, bahkan ada yang mengatakan tersangka terkuat, itu karena ia adalah seseorang yang jatuh cinta kepada Kelly, korban terakhir dan tersadis. 5 korban sebelumnya dibunuh di jalanan atau di sebuah ganggang kecil. Namun, Kelly dibunuh di tempat tinggalnya, bahkan di atas ranjangnya. Dan salah satu orang yang mengetahui tempat tinggal Kelly adalah Joseph Barnett. Apalagi, keduanya pernah mengalami keributan yang hebat sebelum hari di mana Kelly ditemukan tak bernyawa. Kira-kira dari semua tersangka, siapakah Jack the Ripper yang sesungguhnya? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Terima kasih telah gabung bersama gua di Sudut Dunia. Jangan lupa untuk terus dukung karya gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe yang sebanyak-banyaknya agar gua lebih misterius
membawakan kisah-kisah selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan next episode. So, sekian dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.